Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, salam semangat, dan semoga selalu dalam sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Namun sebelum kepada materi, adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini ada 4 hal. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan dapat membaca, menulis maupun menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Surat Az-Zukhruf ayat 13. Dan nantinya anak-anak secara berkelompok dapat membuat video terkait dengan pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik. Oke anak-anak, kita langsung yang pertama. Di sini Ibu telah memberikan sebuah ilustrasi. Yang pertama tadi ada gambar ataupun video terkait sebuah banjir bandang. Dan yang kedua ada poster tentang polusi yang disebabkan oleh sampah plastik yang begitu banyak dan menggenangi lautan. Kira-kira ketika Ibu sajikan 2 ilustrasi di atas, apa pendapatmu? Kira-kira apa penyebabnya, apa dampaknya, dan apa solusi yang bisa anak-anak semua berikan untuk mengurangi kedua kejadian ataupun ilustrasi yang telah Ibu gambarkan di atas. Oke, yang selanjutnya, anak-anak, Allah itu telah memerintahkan kita untuk selalu menjaga lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 31, Quran Surat Al-Ibrahim. Nah, kita langsung masuk saja ya. Yang pertama terkait dengan hukum bacaannya terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tafkhim dan tarki. Kira-kira siapa yang sudah tahu apa itu tafkhim dan apa itu tarki? Nah, ini kita simak penjelasan berikut. Tafkhim itu artinya tebal dan tarki artinya tipis. Nah, di dalam hukum bacaan tafkhim dan tarki ini terdapat 2 huruf. Yang pertama adalah ro dan yang kedua adalah lam. Nah, mari kita simak. Yang pertama, hukum bacaan lam tafkhim. Nah, mari kita simak. Yang pertama, hukum bacaan lam tafkhim. Nah, lam dibaca tebal. Nah, maka ketika lam ini dibaca tafkhim, berarti kita harus menjorokkan bibir kita ke depan. Nah, apa saja sebabnya? Yang pertama, lam dibaca tafkhim apabila lam jalalah tersebut berada di awal kalimat, seperti lafal Allah. Nah, Allahulladzi. Nah, dalam kalimat Allahulladzi kata lafal Allah ini termasuk bacaan tafkhim. Lalu yang kedua setelah harokat fathah pada lafal subhanallah, dan yang ketiga lam jalalah setelah harokat doma sholatullah. Nah, lafaz Allah pada kalimat Allahulladzi, subhanallah, dan sholatullah ini merupakan contoh hukum bacaan lam jalalah yang dibaca tafkhim. Selanjutnya lam jalalah dibaca tarki apabila lam jalalah tersebut didahului huruf berharokat kasroh. Nah, contoh di sini adalah bismillah. Nah, milah ini ada Allah, lafaz Allah yang sebelumnya didahului huruf dengan harokat kasroh, maka dibaca tarki dengan cara melebarkan bibir sedikit meringis gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ro tafkhim. Ro dibaca tebal apabila satu berharokat fathah seperti lafaz adalah ro tafkhim. Ro dibaca tebal apabila satu berharokat fathah seperti lafaz toharo. Yang kedua berharokat domah seperti lafaz nasrullah. Yang selanjutnya apabila ro berharokat sukun namun didahului huruf berharokat fathah seperti dalam lafal ardo. Dan yang terakhir ro berharokat sukun namun didahului huruf berharokat domah seperti qurbatan.
Nah, yang selanjutnya adalah ro dibaca tarki atau tirpis apabila yang pertama ro itu sendiri berharokat kasroh seperti lafadz rizqon, dan yang selanjutnya pada ro berharokat sukun namun sebelumnya didahului huruf berharokat kasroh seperti irajingi. Jadi ro-nya berharokat kasroh namun sebelumnya ada alif yang berharokat kasroh. Lalu yang kedua, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya terkait bacaannya. Nah, dalam materi ini kita akan mengupas dan mengidentifikasi ketika Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, dalam Ar-Rum ini jelas banyak sekali hukum bacaan lam dan ro tafkim. Nanti kita identifikasi di ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Dan yang terakhir dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa yaqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul adzim. Nah, selain hukum bacaan yang pertama surat Ar-Rum ayat 41 tersebut mengandung bacaan ataupun kandungan yang pertama bahwa Allah telah menciptakan bumi itu berupa dengan isinya, ada alam sekitarnya. Nah, di sini ada kata fasada yang artinya kerusakan. Jadi kerusakan di bumi itu dapat meliputi dua hal, kerusakan alam seperti bencana alam dan kerusakan sosial seperti korupsi, pertengkaran, kerusuhan. Itu adalah contoh dari kerusakan. Dan semua kerusakan tersebut merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya Anhar. Dan yang terakhir dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa yaqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul adzim. Nah, selain hukum bacaannya, kita juga akan menjelaskan isi kandungannya. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 41 tersebut mengandung bacaan ataupun kandungan yang pertama bahwa Allah telah menciptakan bumi itu berupa dengan isinya, ada alam sekitarnya. Nah, di sini ada kata fasada yang artinya kerusakan. Jadi kerusakan di bumi itu dapat meliputi dua hal, kerusakan alam seperti bencana alam dan kerusakan sosial seperti korupsi, pertengkaran, kerusuhan. Itu adalah contoh dari kerusakan. Dan semua kerusakan tersebut merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya Quran surat Al-Ibrahim ayat 32 ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit, bumi, hujan sebagai rezeki bagi manusia. Sehingga bagaimana kita harus mengelola, bagaimana kita harus memanfaatkan alam, seperti memanfaatkan alam sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi. Nah, tentunya ada batasannya sehingga nanti alam yang kita kelola tidak akan rusak dan memberikan kita bencana. Dan yang terakhir dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 juga telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk lain seperti hewan. Ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan dan transportasi untuk diambil manfaatnya. Namun kembali lagi ketika surat
Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memanfaatkan alam namun tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari dan dapat berdamai dengan kehidupan kita, baik secara alam maupun secara sosial. Nah, kira-kira anak-anak, apa ya perilaku kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lingkungan? Selain kita harus memanfaatkan lingkungan, tentu ada beberapa hal yang bisa kita ambil seperti hal yang paling mudah membuang sampah pada tempatnya, piket setiap hari, menjaga kebersihan diri, ataupun memisahkan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, maupun menanam tumbuhan ataupun penghijauan. Tentu ini akan memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita yang akan mendatang. Nah, salah satunya seperti dalam keadaan yang terakhir dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 juga telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk lain seperti hewan. Ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan dan transportasi untuk diambil manfaatnya. Namun kembali lagi ketika surat ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memanfaatkan alam namun tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari dan dapat berdamai dengan kehidupan kita, baik secara alam maupun secara sosial. Nah, kira-kira anak-anak, apa ya perilaku kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lingkungan? Selain kita harus memanfaatkan lingkungan, tentu ada beberapa hal yang bisa kita ambil seperti hal yang paling mudah membuang sampah pada tempatnya, piket setiap hari, menjaga kebersihan diri, ataupun memisahkan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, maupun menanam tumbuhan ataupun penghijauan. Tentu ini akan memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita yang akan mendatang. Nah, salah satunya seperti dalam keadaan menanam pohon. Ketika kita menanam untuk diambil manfaatnya. Namun kembali lagi ketika surat ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memanfaatkan alam namun tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari dan dapat berdamai dengan kehidupan kita, baik secara alam maupun secara sosial. Nah, kira-kira anak-anak, apa ya perilaku kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lingkungan? Selain kita harus memanfaatkan lingkungan, tentu ada beberapa hal yang bisa kita ambil seperti hal yang paling mudah membuang sampah pada tempatnya, piket setiap hari, menjaga kebersihan diri, ataupun memisahkan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, maupun menanam tumbuhan ataupun penghijauan. Tentu ini akan memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa bagi kita seperti dalam keadaan menanam pohon. Ketika kita menanam pohon maka akan mengurangi populasi yang tentunya juga berdampak pada pendangkalan untuk banjir, bisa juga membuat bendungan, irigasi, itu agar tidak terjadi banjir di mana-mana. Dan tentunya yang paling mudah lagi adalah dengan mengurangi sampah plastik seperti kantin sekolah, bisa kita berikan penggunaan atau pengurangan penggunaan makanan yang berbahan dari plastik. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kira-kira Ibu yakin anak-anak pasti punya contoh yang masih sangat banyak lagi terkait dengan menjaga lingkungan sekitar dan juga menjaga alam sekitar. Dulu anak-anak, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Salam semangat, selalu sehat, dan selalu menjadi pribadi yang solih dan solihah. Sampai sini anak-anak, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi anak-anak untuk diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ibu sampaikan terima kasih dan selalu semangat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.